Saudara dan saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 37. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang menghina saudaranya harus dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau membawa persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk membawa persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia pun berzina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi surga, karena surga adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia.
Khotbah Yesus di bukit menggemakan Keluaran bab 24 ayat 15-18 yang mengisahkan bagaimana kemuliaan Allah tampak sebagai kobaran api di puncak gunung Sinai. Pada hari ketujuh, Tuhan memanggil Musa yang naik pergi ke pusat awan selama 40 hari dan kembali dengan 10 perintah. Perintah Tuhan itu seperti kompas moral, menetapkan batasan sesuai dengan martabat kita. Namun ketika Musa turun dari hadirat Allah ke lembah umat, ia kecewa karena menemukan umat yang tidak setia. Mereka telah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Betapa mudahnya jatuh di bawah garis dasar ketika tidak ada orang yang mengajar, menyemangati atau memotivasi kita. Saudara-saudari, bagaimana kita memahami perintah Tuhan, memahami perintah gereja? Apakah kita merasa perintah Tuhan itu adalah sebuah pemaksaan dan tuntutan dari Tuhan? Tuhan bukanlah Tuhan yang kejam yang memaksakan tuntutannya. Dia menghendaki kita menjadi pribadi yang setia dan baik adanya. Karena itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian dan membantu kita untuk mewujudkan kehendak-Nya. Yesaya menubuatkan kemanjuran firman Allah. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan hampa, tanpa mencapai apa yang kuinginkan dan tanpa berhasil dalam hal yang kusuruh kepadanya. Bapa dapat melihat anak-anaknya bergumul dan karena itu Dia mengutus putranya, tidak hanya untuk mengingatkan kita tentang hukum dan ajaran para nabi, tetapi untuk mengenapinya. Yesus adalah firman Allah. Perintahnya bukanlah tuntutan eksternal yang diberikan kepada kita, tetapi cara untuk menyempurnakan kita, untuk memperindah kita dengan kasih karunia saat kita berjuang melawan keegoisan diri kita. Dia memperkenankan kita untuk berpartisipasi dalam kemanjuran firman-Nya yang bekerja di dalam diri kita saat kita setia padanya. Saudara-saudari, Yesus meminta para pendengarnya untuk hidup dengan standar yang lebih tinggi. Namun Yesus hanya mengungkapkan apa yang sudah ada di dalam diri kita, kompas internal kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Perintahnya seperti rel kereta api yang menjaga kita dari ketergelinciran ke dalam pemujaan berhala diri kita. Saudara-saudari, apakah kita berusaha untuk memahami kata-kata Yesus ini, khususnya melalui pengajaran magisterium gereja, sebagai otoritas yang diberikan Allah untuk menafsirkan dan mengajarkan wahyu? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita